Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa bangsa Eropa jauh-jauh datang ke Indonesia? Dulu berawal dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yang dimana itu jadi salah satu faktor kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia, terutama yaitu negara-negara seperti Jepang, Spanyol, dan Belanda. Pada saat itu, bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah. Selain untuk bumbu makanan, rempah-rempah juga digunakan sebagai obat dan pengawet makanan. Mereka datang dengan mencari 3G atau gold, glory, dan gospel. Gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Dan VOC mendirikan yang di belakang saya adalah Bendungan Walahar, di mana itu salah satu bukti penjajahan Belanda di masa kejayaan atau masa penjajahan Indonesia. Bendungan Walahar merupakan bangunan peninggalan masa penjajahan Belanda yang berlokasi di Kelari, Karawang, Jawa Barat yang dibangun pada 1920 dan diresmikan pada 30 November 1925. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur debit air sungai Citarum dan mengairi puluhan ribu hektar di area persawahan di Karawang. Belanda menjadi salah satu bangsa yang paling lama menjajah Indonesia atau Nusantara. Mereka membentuk VOC pada tahun 602 untuk memonopoli perdagangan yang rempah-rempah yang berdomisili rempah-rempah di Nusantara. VOC bahkan memiliki hak istimewa seperti membuat tentara, mencetak uang, dan melakukan peperangan di mana saja yang mereka mau. Karena kekuasaan yang besar itulah, Belanda semakin mudah menguasai wilayah Indonesia. Selama penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan, mulai dari kerja paksa, kerja rodi, dan pajak yang tinggi, dan hingga tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Namun, penderitaan itu justru memunculkan semangat perjuangan dari masyarakat Indonesia. Berbagai perlawanan mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Lalu pada 1942, Jepang datang ke Nusantara dan berhasil mengalahkan Belanda. Awalnya Jepang mengaku hanya sebagai saudara tuan bangsa, tetapi dia hanya menjanjikan janji yang lama, yaitu janji kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi dia hanya omong-omong bagi Indonesia. Dan akhirnya setelah perjuangan yang cukup lama, Indonesia berhasil memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan sejarah perjuangan. Sejak dahulu, Nusantara dikenal oleh dunia karena hasil rempah-rempah yang melimpah. Banyak bangsa asing datang ke Indonesia untuk berdagang dan mencari keuntungan. Namun, kedatangan mereka tidak selalu membawa kebaikan. Bangsa asing mulai menguasai wilayah-wilayah di Indonesia dan melakukan penjajahan. Rakyat hidup dalam kesulitan, dipaksa bekerja keras dan kehilangan kebebasan mereka. Meskipun begitu, semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak pernah hilang. Para pahlawan terus berjuang demi mempertahankan tanah air dan merebut kemerdekaan. Dengan persatuan dan keberanian, rakyat Indonesia akhirnya mampu bangkit melawan penjajah. Setelah merdeka, Indonesia mulai membangun masa depan yang lebih baik. Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas. Anak-anak pergi sekolah dengan penuh semangat untuk meraih cita-cita mereka. Tidak hanya pendidikan, masyarakat Indonesia juga terus menjaga budaya gotong royong, sikap saling membantu, sikap yang saling kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota. Nilai kebersamaan inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap kuat hingga sekarang. Perkembangan teknologi juga membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kini berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Namun kita juga harus tetap bijak dalam menggunakan teknologi agar memberikan manfaat yang baik. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan memajukan Indonesia. Kita harus terus belajar, bekerja keras, dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kebangsaan bangsa. Dengan semangat persatuan, kerja keras, dan rasa cinta tanah air, Indonesia akan terus maju menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan membanggakan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda saat ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.